Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang seorang penyanyi dan pencipta lagu yang kita kenal dengan lagu Madu dan Racunnya, yaitu Ari Wibowo. Nama Ari Wibowo bolehlah disejajarkan dengan para pencipta tren seperti Rinto Harahap, Arianto, maupun Obi Mesak. Bedanya, jika tren yang diusung oleh ketiga nama tersebut ke dalam industri musik Indonesia adalah pop yang mendayu-dayu, maka Ari Wibowo memberikan penyegaran dengan musik bergaya humor yang parodis. Corak parodi yang diusung Ari langsung tercermin dari nama band yang dipimpinnya, Bill and Broad. Dengan penampilan khasnya, topi dan kacamata hitam, Ari dan Bill and Broad memperkenalkan lagu bermood riang. Pada setiap lagunya, seolah-olah ada suasana riuh di belakangnya. Gaya semacam itu tentu saja mengingatkan pada sebuah band asing bernama The Art Company yang kala itu terkenal di seluruh dunia lewat hits berjudul Susanna. Lagu-lagu Ari ringan, easy listening dengan lirik yang kuat. Kekuatan lirik lagu-lagu Ari terletak pada kepiawaiannya dalam meramu bahasa lugas sehari-hari dengan metafora yang puitis. Lagu Madu dan Racun misalnya bercerita tentang potensi godaan yang muncul dari setiap wanita terhadap pria dan bagaimana menghadapinya. Menarik dan kala itu merupakan sebuah terobosan cara Ari melukiskan misteri perempuan. Itulah lagu pertama yang melambungkan nama Ari Wibowo dan Bill Broad ke panggung industri musik Indonesia era 80-an. Sejak itu, bicara tentang musik Indonesia, terutama era 80-an, tak bisa lepas dari nama Ari Wibowo dan bandnya yang beranggotakan Nyong Anggoman, Ruli, dan Kenny Damayanti. Awalnya mereka hanyalah anak-anak muda yang pada tahun 1975 sering nongkrong bareng di Radio Prambors, Jakarta. Dengan semangat iseng-iseng, pada 1985 mereka membentuk band dan merilis album pertama lewat perusahaan rekaman Ria Cipta Abadi Record. Tak disangka, album berjudul Madu dan Racun itu meledak, terjual hingga 1 juta kaset. Madu dan Racun pun berkumandang di mana-mana, dinyanyikan oleh anak-anak kecil di kampung-kampung dan merajai radio-radio. Puncak popularitas lagu itu terjadi ketika judulnya dipakai sebagai judul film yang dirilis pada tahun itu juga. Film itu dibintangi nama-nama beken masa itu, Lia Waroka, Nurul Arifin, Eki Sukarno, dan Riko Tampati. Pada album kedua, Ari kembali menggebrak dengan hit yang tak kalah laris, Singkong dan Keju. Dari album berjudul sama, formulanya pun masih sama, menangkap fenomena keseharian masyarakat dan mengungkapkannya dengan metafora yang dekat. Lagu tersebut mengisahkan hubungan cinta yang terhalang jurang kesenjangan sosial. Keju adalah metafora anak orang kaya dan singkong mewakili anak orang miskin. Lirik penutup lagu itu, "Aku ini hanya anak singkong," langsung menjadi populer kala itu dan melahirkan istilah anak singkong. Sejak itu, tema kesenjangan sosial dalam percintaan anak muda pun menjadi tren lagu-lagu pop Indonesia. Lagu hit lain yang akan terus diingat dari Ari Wibowo antara lain Kodok pun ikut bernyanyi dan Zaman Kuda Gigit Besi. Namun, selain melahirkan lagu-lagu hit yang humoris, Ari juga memiliki sejumlah balada indah yang serius. Misalnya lagu Danau Penantian dan Angin Surga yang dinyanyikan duet bersama penyanyi perempuan yang kala itu juga sedang ngetop, yaitu Ervina.
Ari Wibowo yang senyumnya dan suara beningnya sempat membuat histeris cewek-cewek pada masanya, meninggal dunia di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat, Kamis 14 April 2011 di usia 59 tahun. Karya-karyanya akan dikenang sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah musik Indonesia